Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Masjid Raya Darussalam Samarinda, kemudian juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda di mana saja berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da zuhur ini, di siang hari ini, kembali kita berupaya untuk tafaqquh fid din, mempelajari agama Islam ini yang disumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mana secara khusus siang hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-30 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan 4 kategori perkara yang dilakukan oleh umat manusia, yang mana dari keempat kategori ini ada perintah, ada larangan, ada batasan-batasan, dan kemudian ada kebolehan-kebolehan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in ini mengatakan berkenaan dengan hadis yang ke-30 ini, qala rahimahullah an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perkara-perkara faraid. Perkara-perkara faraid ini adalah perkara-perkara yang wajib, sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara tersebut, fala tudayyi'uha,
maka janganlah kalian menyia-nyiakan dengan meninggalkan perkara yang wajib tersebut. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hendaknya perintah tersebut dilaksanakan. Wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan, menetapkan batasan-batasan. Ada perkara-perkara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun memiliki batas. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita menikah misalnya. Kemudian Allah memberikan batasan yang diperbolehkan oleh Allah 1, 2, 3 sampai 4 orang istri saja. Ini batasan yang Allah tetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini kemudian ada batasan-batasan yang Allah tetapkan, mana yang berlebih-lebihan. Sehingga mereka yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum, Allah berikan akibatnya berupa sakit. Terlalu banyak makan yang berkalori tinggi dan berlemak, maka Allah jadikan orang tersebut mendapatkan penyakit metabolik seperti tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol yang tinggi. Hal ini sebagai akibat seseorang melanggar batasan yang Allah tetapkan ini tadi. Secara halal dan haramnya halal, tetapi ada batasan thayyibnya, yaitu tidak berlebihan. Maka ketika orang berlebih-lebihan dalam makan dan minum, Allah Subhanahu wa taala berikan konsekuensi berupa penyakit yang diderita oleh seseorang. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan. Maka terhadap batasan-batasan tersebut, fala ta'taduha. Janganlah kalian melampaui batas tersebut, melewati batas tersebut. Kemudian ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa harrama asya'a. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Untuk hal keharaman ini tidak ada toleransi. Allah larang, sudah tinggalkan. Tidak ada toleransi bagi perzinaan untuk bisa dilakukan dengan alasan suka sama suka, boleh saja, enggak, itu haram, tinggalkan. Tidak ada toleransi terhadap perkara khamar, minum-minuman yang memabukkan. Allah Subhanahu wa taala tetapkan hal tersebut haram, maka tinggalkan. Terhadap perkara yang haram ini Nabi mengatakan fala tantahikuha. Janganlah kalian kerjakan dengan melanggar larangan tersebut. Fala tantahikuha. Wa sakata an asya. Ini yang keempat. Setelah tadi Rasulullah menyebutkan ada perintah-perintah yang harus kita lakukan, kemudian ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak melampaui batasan-batasan tersebut. Ada yang dilarang sehingga jangan dilanggar larangan tersebut. Kemudian yang keempat, ini yang paling luas dan paling banyak. Wasakata an asya'a. Allah Subhanahu wa taala diam, artinya tidak memerintahkan dan tidak pula melarang. Ini makna dari sakata an asya'. Tidak diperintahkan oleh Allah, tidak pula dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini sebagai apa? Rahmatan lakum. Sebagai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kebebasan. Dalam beberapa perkara di dunia ini ada banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan secara khusus dalam Alkitab dan Sunnah, dan tidak pula dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam Alkitab maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagai wujud rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk memberikan kebebasan kepada hambanya untuk melakukan.
Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan-batasan menuntut ilmu itu sebagaimana apakah harus formal ataukah tidak formal. Yang jelas Allah berikan perintah menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu baik nanti di sekolah formal konvensional maupun kemudian di sekolah pesantren, yang jelas selama hal tersebut menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan. Perkara makan dan minum, ada banyak jenis makan dan minum yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebut secara khusus untuk dilarang. Hal ini menunjukkan rahmat Allah. Tidak disebutkan secara khusus apa hukumnya makan bakso misalnya. Apa hukumnya makan makanan yang lain, gado-gado, pecel, tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hal yang demikian ini didiamkan atau tidak disebutkan oleh Allah sebagai rahmat. Bentuk rahmat Allah dengan memberikan kebebasan kepada hamba, silahkan untuk makan yang demikian. Akan tetapi ada batasan-batasannya tadi, yaitu jangan berlebih-lebihan. Ini Nabi SAW sudah menyampaikan wasakata an asya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan perintah maupun larangan terhadap perkara-perkara yang banyak sebagai rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah dengan memberikan kebebasan kepada hambanya. Ghayra nisyan, yang demikian ini bukanlah suatu bentuk nisyan. Hal ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya nisyan atau lupa itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menafikan sifat nisyan di sini, ghairan nisyan. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Tidak menyebutkan ini bukan berarti Allah lupa, tidak, akan tetapi tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka Allah itu rahmah, Allah itu kasih dan sayang kepada hambanya untuk memberikan kebebasan kepada hamba. Fala tabahatsu anha. Kalau sudah diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dicari-cari aturan yang menyusah-nyusahkan. Jangan dicari-cari aturan yang menyusah-nyusahkan sehingga dibuatlah suatu aturan yang sebenarnya Allah tidak memberikan aturan, tetapi kita yang kemudian mempersulit diri sendiri. Al-hadis dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, haditsun hasanun rawahu Ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah di dalam sunannya, wa ghairuhu, dan yang selain dari Al-Imam Ad-Daruqutni. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, juga para pendengar radio Darussalam Samarinda di mana saja berada, hadis ini merupakan kaidah yang agung di dalam agama kita ini. Senada dengan hadis sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas ada aturannya, wal haramu bayyinun, yang haram juga sudah jelas ada aturannya. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat, nanti ada di antara keduanya yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang sedikit nyerempet atau menyinggung kepada keharaman. Yang demikian ini hendaknya ditinggalkan kalau dia beresiko terjerumus kepada keharaman. Akan tetapi perkara yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan, sakata an asya, itu di dalam hadis ini diungkapkan dengan ungkapan sakata an asya. Allah tidak menyebutkan aturannya. Yang demikian ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada hambanya. Seperti contoh, ada perkara keringanan, rukhsah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, di mana Allah membolehkan seorang hamba untuk tidak melakukan puasa wajib
kalau dia dalam keadaan perjalanan atau safar. Hal yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya ia menggantinya di hari yang lain apabila ia tidak berpuasa di hari tersebut. Yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba. Nah, boleh jadi beberapa di antara kaum muslimin mungkin ada yang menganggap dirinya kuat untuk berpuasa pada saat safar atau pada saat perjalanan. Hal yang demikian ini tidak mengapa, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan. Dalam hal ini bagi yang tidak kuat puasa karena dia dalam perjalanan, silahkan. Tetapi ada kalanya orang yang kuat puasa dan dia memilih untuk tetap berpuasa meskipun dia dalam perjalanan, yang demikian ini juga boleh. Atau kalau dia mampu di dalam safar untuk berpuasa tetapi ia memilih untuk tidak berpuasa juga sehingga ia mengganti di hari yang lain, yang demikian ini juga boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan tadi. Pokoknya jika seseorang itu dalam safar boleh untuk tidak berpuasa. Jika ada yang bertanya, kan mampu Ustaz, kan dia kuat untuk berpuasa. Nah, dalam hal ini ketika kita mendapatkan kemajuan teknologi di hari ini, ada fasilitas teknologi yang mempersingkat jarak dan waktu. Sebagai contoh, saya berikan contoh ketika seseorang melakukan perjalanan umroh, berangkat dari bandar udara di Jakarta menuju bandar udara Jeddah, yang mana perjalanan tersebut menuju ke arah barat, sementara matahari itu terbit di sebelah timur. Ada seseorang yang kemudian melihat dirinya kuat untuk berpuasa, sehingga ia memilih dirinya untuk tetap berpuasa meskipun dalam perjalanan safar. Pada saat melakukan perjalanan, di tengah perjalanan ketika melihat jam waktu, di waktu Jakarta ini sudah terbenam matahari dan sudah waktu berbuka. Tetapi karena perjalanan itu menjauhi matahari, maka terlihat matahari tidak kunjung terbenam. Sehingga ia bertanya, ini buka puasanya ikut waktu Jakarta kah atau ikut waktu pesawat terbang seperti ini? Nah, yang demikian ini kan merupakan kesulitan yang dihadapi oleh seseorang di dalam safar. Maka ketika kita melihat keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sudah sedari awal Allah kalamkan kalau dia dalam perjalanan boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi ketika orang tersebut ternyata memilih dirinya untuk tetap berpuasa, maka resiko yang didapati adalah demikian, yaitu perbedaan waktu pada saat dia berada di atas pesawat. Ketika terjadi perbedaan waktu yang demikian, maka secara hukum buka puasanya tetap mengikuti tempat di mana dia berada. Kalau matahari tidak kunjung terbenam juga padahal waktu di Jakarta itu sudah terbenam, maka hendaknya ia mengikuti. Maka ketika ia menghadapi kesulitan tersebut, maka hendaknya diambil keringanan yang sedari awal sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan keringanan yang diberikan oleh Allah. Keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk sedekah dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi mengatakan sadaqatun minallah faqbal sadaqatun minallahi ala ibadihi faqbal sadaqatahu. Keringanan itu merupakan bentuk sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka sejatinya seorang hamba mengambil keringanan tersebut.
Ketika Allah memberikan keringanan untuk tidak menyebutkan perintah maupun larangan, maka hendaknya jangan kita mempersulit diri dengan membuat-buat aturan yang menyulitkan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyulitkan kita dengan aturan-aturan yang dibuat-buat tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari dari hadis ini pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita, serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita dalam melaksanakan agama yang mulia ini. Kita akhiri tausiah pada siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma faqihna fid din waj'alna mimman aradta bihi khaira. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa wafiqna lil amali bima tuhibbuhu wa tardahu ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Langsung Pak lah. Oke, hendak ke seberang. Sudah tadi? Belum. Iya.